walladzina ma'u asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad Rasulnya Allah. Tanda orang yang mengikut Muhammad ada 5. Ada berapa, Bu? 1. Keras kepada orang kafir. Anda bertanya, apa kalau ketemu orang kafir tonjokin, ditendang? Tidak. Dan mereka karpetan menjajal tentang dia. Ember, bukan tarik cek. Nggak enak saya. Betul cek, cek betul. Tadi. Saya nggak ganjal cek. Oke. Kata Allah keras kepada orang kafir. Apakah keras kepada orang kafir dipeluki, digebukin, ditendang? Tidak. Anda baca Al-Kafirun. Siapa yang hafal Al-Kafirun baca? Oke. Kalau Anda hafal semua bareng-bareng baca. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih asbabun nuzul ayat ini? Putar, operator, bassnya dibuang aja. Bang, nggak usah pakai bass. Bassnya dibuang aja. Anda lihat, pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah kepada orang musyrikin Quraisy agar mereka masuk agama Islam, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bolak-balik berharap dakwahnya diterima. Apa yang terjadi? Mereka nawar, Muhammad, begini daripada repot-repot, mendingan begini biar adil. Hari ini kami menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Adil kan? Sebelum Rasul menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada semua orang kafir. Apa yang harus dikatakan kepada semua orang kafir? Bahwa kami tidak akan menyembah Tuhan kamu, kamu tidak akan menyembah Tuhan kami. Sampai kapanpun kami tidak akan menyembah Tuhan kamu. Sampai kapanpun kami tidak akan menyembah Tuhan kami. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Ini asbabun nuzulnya. Ini sebab turunnya ayat ini. Sekarang, kalau seandainya kita punya saudara, punya keluarga, orang tua mertua non muslim, bagaimana sikap kita? Anda buka Luqman 15. Sok. Ibu tahu sok? Sok. Sok silakan. Mangga buka Luqman 15. Orang yang speak pinter buka Quran, bukan Yasin doang. Buka sok. Luqman 15. Siapa udah ketemu? Biasa dia dilihat jadi ngongkong. Silakan. Mangga. Mangga. Luqman 15 yang udah ketemu siapa? Macung, jangan 2 kali baca. Masih banyak yang lain langsung. Sok. Luqman 15 sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi'u sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa.
Kalau seandainya kalian punya orang tua, punya keluarga, mertua, saudara yang tidak satu akidah dengan kita, mereka ngajak menyembah Tuhan selain Allah, jangan diikuti, kata Allah. Kalian tidak tahu ilmu tentangnya, jangan ikuti mereka. Koma. Tapi masalah dunia, kalian wajib berbuat ma'ruf. Jadi apa? Kalau Anda punya orang tua, mertua, keluarga non muslim ngajak nyembah selain Allah, kata Allah, jangan ikut mereka. Koma. Tapi masalah dunia, kalian berbuat baik. Misalnya, maaf, Anda punya orang tua, mertua non muslim, kemudian masalah ibadah, mereka ke gereja jangan diantar, mereka ke pihara jangan diantar, ke kelenteng jangan diantar, tapi dunia kalian urusin. Kalau orang tua kalian tidak punya rumah, Anda punya duit, bikinin rumah, bawa ke dokter, kasih mobil, obatin, resepnya ditebus. Kalau dia nggak punya pembantu, Anda bayarkan pembantu, ada yang gaji, ngurusin mereka orang tua. Walaupun tidak satu akidah dengan kita, masalah dunia wajib berbuat baik. Sekarang, seandainya keluarga kita menikah dengan non muslim, boleh apa tidak? Anda buka Al-Baqarah 221. Sok. Sok. Emang kalau orang sini apa kalau nggak sok? Ya sok lah ke mama nih. Ayo betah. Al-Baqarah 221, gantian, jangan satu orang yang baca. Sok. Mangga. 221. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu benar pacaran. Beda 200. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minu wala amatun mu'minatun yu'mina wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Terus hilang rumah. Begini tuh, biar lihatnya hilang mulu, parah. Kata Allah, kalian kaum laki-laki jangan menikahi perempuan yang cantik jelita kalau tidak satu agama dengan kita. Perempuan hitam legam, budak belian, yang beriman lebih baik buat kalian. Jangan juga kalian laki-laki menikahi perempuan yang tidak beriman walaupun cantik. Jangan juga kalian perempuan melihat laki-laki yang tidak beriman walaupun tampan. Jadi artinya dalam ayat ini tanda umat Muhammad yang pertama, haram menikah dengan orang yang tidak satu akidah. Sekarang bulan naon? November. Habis November, betapa banyak orang yang bertanya, bolehkah kita mengucapkan selamat Natal? Anda buka Maryam 33. Sok ah. Cepetan. Jangan lihat malu sama abah. Cepetan. Maryam 33. Sok 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kata Nabi Isa, keselamatan untukku pada hari kelahiranku, pada hari aku diangkat ke langit, pada hari kematianku. Sebagian kecil ulama dengan adanya dalil ayat ini mereka mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi bukan apa-apa, para ahli mengatakan Isa lahir bukan pada tanggal 25 Desember. Ini adalah karangan, bohong. Makanya para ulama sepakat lebih baik tidak usah mengucapkan selamat Natal. Oke? Tanda
sahabat Muhammad yang pertama. Dua, ruhama bainahum, satu dengan yang lain saling berkasih sayang. Anda buka Al-Hujurat ayat 10. Sok 10. Sok belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina hawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Kalian semua sesungguhnya orang yang beriman ini bersaudara dimanapun kalian tinggal. Tapi kata Abah, buyut saya di Jambi jauh. Ya buyut di Jambi juga samperin ya kan. Turunan Abah ke sono. Keluarga kita dimanapun kita berada, kita saudara, kita keluarga. Apa kata Allah? Paslihu bain awaikum. Kalau ada yang bertikai, damaikan. Jangan jadi kompor meledup. Tahu kompor meledup? Enggak orang ribut. Lu nggak berani, lawan. Gua bantuin. Kompor meledup. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Bukan umat Nabi Muhammad. Sekarang bertakwa kepada Allah, karena Allah juga selalu berkasih sayang. Masya Allah. Ternyata iblis menggoda Adam. Dia dendam, disuruh sujud kepada Adam, marah. Apa alasan iblis tidak sujud sama Adam? Anda buka Al-Arab 12. Oh. Sudah tidak amantu. Qala ada khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kalau nanya sama iblis, lis. Nah, pelumal sujud ketika perintahkan kamu sujud kepada Adam, apa jawaban iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Kata Allah, kenapa perasaan lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, sementara Adam cuma dari tanah. Sombong, merasa dirinya lebih hebat. Artinya apa? Kalau di antara kita ada manusia yang sombong, merasa punya kelebihan, lebih cantik, lebih tampan, itu kemasukan iblis. Wajah Anda kayak begini, pesanan Anda apa pemberian Allah? Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam ibu seorang ibu sesuai kehendak Allah. Kata Allah, yang ini jidatnya ini, hidungnya ini, senyum. Coba yang ini, beda. Pesanan ibu apa pemberian Allah? Karena sombong. Ada yang merasa gue gitulah, di sini paling kaya. Sombong, kekayaan milik Allah. Di sini gue paling tinggi jabatan. Itu amanat dari Allah. Makanya apa yang disombongkan di hadapan Allah? Yang paling baik orang takwa semua yang ada di sini, termasuk orang-orang takwa kepada Allah. Bagaimana setan iblis menggoda Adam? Anda buka Toha 120. Toha 120, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Adam, mau nggak? Engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau kau ngambil dan memakan buahnya akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Kata Allah, mendekati pohon yang menjadi orang zalim, diiming-iming iblis kalau makan buahnya mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Adam sebagai nenek moyang kita, jika bakal manusia tergoda iblis, dia ambil buahnya, mereka makan belum sampai perut.
Fazallahum as-syaitan fahrajahuma mimma kana fi wa qul dhabitu ba'dhum min ba'din. Lalu keduanya Adam dengan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah yang mereka nikmati selama ini. Nabi Adam turun di negeri India, Siti Hawa turun di kota Jeddah, berpisah 300 tahun, bertemu di Jabal Rahmah. Kalau di surga makan tinggal makan, minum tinggal minum, baju tinggal pakai. Kata Allah, kalau di dunia kayak kita nih, semuanya pakai proses. Pengen minum nyari dulu, pengen makan pagi dulu, pengen baju bikin dulu, pakai proses. Apalagi kata Allah, di alam dunia manusia satu dengan yang lain bermusuhan. Ada nggak yang marahan di keluarga? Ada yang marah sama suami? Ada yang marah sama saudara? Ada yang marah sama tetangga? Siapa musuh yang sangat nyata, yang paling banyak dikirimkan musuh oleh Allah? Keluarga kita. Anda buka At-Taghabun ayat 14. At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, semua yang hadir di masjid ini semua termasuk golongan orang yang beriman. Sesungguhnya istri kalian, suami kalian, anak cucu keturunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian, maafkan mereka, santuni mereka, mohonkan ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jelas kata Allah, musuh yang paling banyak yang dikirimkan oleh Allah buat kita sebagai manusia, keluarga sendiri. Bentar, ada nggak suami yang marah sama bininya sampai dibunuh? Ada nggak istri yang marah sama suaminya sampai mati lakinya? Ada nggak orang tua yang marah sama anaknya sampai dibunuh? Ada nggak anak yang marah sama orang tua sampai dibunuh? Bukan hanya musuh seperti ini, tapi musuh menjauhkan kita dari zikir kepada Allah. Suami yang tadinya jujur luar biasa, punya bini cewek matre, sosialita gitu, pengen baju yang mahal, tas yang mahal, gaji suaminya sampai, akhirnya suaminya korupsi. Ada nggak? Demi sayang kepada anak belum usia 18 tahun, belum juga punya SIM, pengen motor gede, mentang-mentang kaya dibeliin. Ini musuh. Lihat dalam keluarga, suami baik, bini centil, ayah ngacungtil, nggak ada yang ngacung, berarti yang centil. Keluarga baik, istrinya baik, suaminya ganjen, nggak boleh lihat jidat dikit, nyosor ini. Ayah begitu ayah, jawabin ke tiang masjid. Keluarga lain, suami istri baik, anak pertama ngelawan, ayah. Anak pertama benar, muka dua piga sebelum, muka dua bager, muka tilu ngomong baik, yang katilu bager si bonyok merujak hati. Pernah anda makan rujak hati? Sakitnya di sini. Keluarga lain, suami istri, anak-anak baik semuanya, mak kandung nyebelin, ayah. Bapak kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin, semuanya baik. Ternyata mertua ngarong-ngarong. Ada yang punya mertua ngarong-ngarong? Yang mana mertua anda tunjuk? Kalau anda nunjuk mertua yang ngerong-ngerong, saya jamin pulang dari masjid ini anda langsung di PHK jadi mantu. Mertua baik, mantu minta dicinta. Ada yang punya mantu nyebelin? Mantu baik, sopir nyebelin,
Sopir baik pembokat nyebelin, tetangga nyebelin, ekonomi nyebelin, penyakit nyebelin. Kata Allah mutlak sebagai manusia. Musuh yang paling nyata keluarga kita. Kenapa? Kalau keluarga tiap hari ketemu, bener nggak? Ngegeseknya mudah. Kalau musuh dari tempat lain jarang ketemu, kapan ngegeseknya? Kenapa? Allah kirimkan musuh kebanyakan dari keluarga. Buat apa? Jawabannya Anda buka Al-Mulk ayat 2 so. Saya yakin ayat Quran Anda hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Artinya dia Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, buat menilai siapa di antara kalian yang terbaik amalnya ketika menghadapi musibah. Itulah. Nah ini. Jadi kata Allah kembali kepada Al-Hujurat ayat 10. Kalau kalian lihat ada orang bertikai, bermusuhan, jangan jadi kompor meleduk, tapi damaikan. Titik. 3. Tanda umat Muhammad. Tarawih rukun sujudan. Kalian lihat mereka selalu rukun dan sujud. Anda buka Al-Baqarah 43. So. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa rak'una ma'ar-raki'in. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa rak'una ma'ar-raki'in. Tanda yang ketiga kata Allah. Tanda umat Muhammad yang ketiga, mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, ruku bersama dengan orang rukun. Anda lihat, ada 3 ayat yang selalu bergandengan, tidak bisa dicerai-pisahkan. Atiullah wa atiur rasul, aqimus shalah wa atuz zakat, aniskurli wa liwalidayka. 1. Atiullah wa atiur rasul. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Artinya apa? Kalau ada manusia mengaku taat sama Allah, rajin ibadah kepada Allah, tidak taat dengan Rasul, ketaatan kepada Allah ditolak. Kenapa? Yang dapat wahyu dari Allah hanya Rasul. Walaupun suami Anda namanya Wahyudi, ada dapat wahyu. Bininya Wahyudi, ada dapat wahyu. Yang dapat wahyu cuma Rasul menyampaikan kepada kita. Makanya syarat ibadah yang diterima oleh Allah 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba sesuai yang diajarkan oleh Rasul. Sekarang Bu, yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Kalau orang sudah mendirikan sholat padahal dia kaya tidak zakat, satunya tidak diterima. Aniskurli waliwalika, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Kenapa? Sekian banyak ayat Al-Quran Allah perintahkan selalu bergandengan ibadah kepada Allah dengan bakti sama orang tua. Kenapa? Tanpa orang tua kita nggak lahir ke alam dunia. Betul apa betul? Kalau ada orang ibadahnya rajin, ama emaknya korek, ama mertuanya judes, nggak pernah ngasih bantuan, Masya Allah, orang tadi ibadahnya kepada Allah pasti ditolak. Betul? Hati-hati siapa yang selama ini kurang bakti sama orang tua. Bersyukur kalau Anda masih ada orang tua, masih ada pintu surga, kuncinya dalam genggaman Anda. Ridollah fi ridol walidain, suhtullah fi suhtir walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Pintu surga yang paling luas, pintu yang di tengah, pintu birrul walidain. Anda pengen meraihnya silahkan, Anda pengen menyanyiakannya silahkan. Kembali bagaimana perlakuan Anda kepada orang tua dan mertua Anda. Oke? Sholat. Yang namanya sholat, buat apa sholat? Anda lihat Toha 14. Surat Toha 14, bangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallaha la ilaha illa
untuk ingat kepadaku. Kata Allah, yang namanya sholat untuk mengingat Allah, zikir kepada Allah. Kapan kita sholatnya? Anda buka Al-Jumu'ah ayat 9. Ayo, biar Anda tahu kapan kita sholatnya. Al-Jumu'ah ayat 9. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'i dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'i dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, kalau kalian mendengar seruan azan pada hari Jumat, tinggalkan jual beli, kerjakan sholat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini yang paling baik buat kalian kalau kalian tahu. Anda lihat, kata Allah, kalau orang beriman kedengaran azan pada hari Jumat, tinggalkan semua pekerjaan kalian, kerjakan sholat. Pertanyaannya, kenapa di sini cuma dibilang hari Jumat? Karena hari Jumat ini penghulunya hari yang terbaik dalam Islam adalah hari Jumat. Betul? Ini mewakili, artinya semua hari, walaupun bukan hari Jumat, dimulai dengan hari Jumat. Kalau kalian mendengar azan, langsung kerjakan sholat, tinggalkan jual beli. Pertanyaannya, kenapa Allah bilang tinggalkan jual beli? Karena pada saat ayat ini turun, umat Islam kebanyakan kerjaannya dagang. Termasuk Nabi, Siti Khadijah, kerjaannya dagang. Makanya tinggalkan jual beli. Maksudnya apa? Tinggalkan semua pekerjaan yang kalian lakukan sesuai dengan pekerjaan kalian. Tinggalin. Anda coba pergi ke Mekah, di Madinah, datang waktu sholat, dagangan ngampar, nggak dikunci itu, tutupin gorden mutut, nggak ada yang hilang, aman. Di negara kita, di rumah dikunci gembok 3 lengkap, dicokel pakai linggis, banyak maling. Masya Allah, di sana aman. Makanya Anda kalau mau makan di restoran itu waktu jam berapa nih? Kira-kira keburu nggak saya makan. Kalau kira-kira Anda makan belum kelar keburu azan, saran saya sholat dulu baru makan di restoran. Khawatir makan belum kelar diusir sama pemiliknya. Ruh keluar itu. Jelas Bu? Jadi bagaimana yang namanya sholat? Tadi buat pikir. Apalagi fungsi sholat? Anda lihat Al-Baqarah 45. So. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi kalau sholat dan sabar sebagai perlengkap, dan ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi fungsi sholat buat tolong kita. Siapa di antara Anda yang selama hidup tidak punya masalah? Ngaco. Siapa yang selama hidup masalah silih berganti? Ngaco. Ini nama. Kenapa? Anda buka Al-Baqarah 155 156. So. Buka 155 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Hidayah الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر
sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi. Hebat anak buah Abah, apa rodingnya doang. Abah itu anaknya selosin. Aduh, ini apa rodingnya? Yang namanya manusia suatu saat aku berikan sedikit ujian. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar? Tiap pada musibah dan istighfar, saya berasal dari Allah dan kembali kepada